Selamat siang rekan-rekan semua, semoga masih melek ya, udah jam-jam kritis nih, udah jam mau makan siang gitu. Tapi saya harap hari ini masih menarik karena kita kedatangan dua tamu spesial. Actually, I'm very honored to be here juga nih. Ada Pak Panji Wasmana selaku National Technology Officer di Microsoft Indonesia. Selamat datang Pak. Sama ada Pak Nodi Valdriano selaku Country Director for Public Policy dan Business Development di Ant Group ya. Selamat datang Pak Nodi gitu. Nah, topik di sesi ini kita bahas terkait dengan digital revolutions gitu ya. Rethinking tech-oriented growth yang untuk bisa lebih sustain the business moving forward. Nah, kalau ngomongin digital revolutions, ini kan sebenarnya sudah happen 40 years ago ya. Kita ngomongin bukan hal yang baru gitu ya. Tapi kenapa kita bahas ini di sesi kali ini? Karena kita merasa sudah berbeda trendsnya ngomongin 40 years ago sama sekarang. Akselerasinya jauh lebih cepat, mungkin bisa ngomongin 10 times, 20 times dari previous periods gitu ya. Dan kita juga ngomong sekarang emerging technologies udah makin varied. Dan masalah yang saya lihat sebenarnya masalah localizations of the technology adoptions. Kalau kita ngomongin di negara-negara berkembang, itu biasanya jauh lebih easy to implement and adopt. Sedangkan kalau di local market, kita takes maybe like 5 to 10 years gap ya, untuk bisa fully adopt dan leverage the technology. Mungkin saya masuk ke pertanyaan pertama ke Pak Panji nih. Nah, saya quoting statement-nya dari CEO-nya Bapak Satya Nadella gitu ya. I think dia sempat ada mention gini, we are moving away from a mobile first sama cloud first industry into an AI first industries. Nah, ngomongin masalah AI, menurut Pak Panji gimana sih implementasinya di lokal? Karena kita ngomongin is a buzzword, right? Semua orang talk about it, but practical implementation saya masih jadi masalah di banyak tempat gitu sebenarnya. Mungkin boleh share your thoughts Pak Panji. Baik, makasih Mas Arfi. Mas Nodi duluan ya, nanti balasnya. Jadi thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat buzzword AI memang benar adanya. 3 tahun terakhir ini kita selalu mendengar setiap bisnis sudah mulai bicara AI. Tapi kalau Mas lihat sebenarnya kan tuh konteksnya karena orang bisnis udah mulai megang AI. Dulu bukan artinya AI baru 3 tahun, sebenarnya 6 tahun yang lalu pun sudah lama, tapi ini ada di back office atau ada di dapurnya lah teman-teman developer yang pegang. Tapi sekarang seorang C-level, orang-orang yang biasanya tidak langsung touch dengan teknologi dengan mudah memanfaatkan. Sehingga ini muncul buzzword di situ dan banyak sekali C-level yang mulai meminta implementasi AI di dalam organisasinya. Itu strategic direction-nya. Tapi ketika berubah menjadi tactical memang ini yang jadi masalah besar gitu kan ya. Tapi apakah itu menyebabkan tertunda? Jawabannya masyarakat kita ini terutama bisnis kita udah mulai FOMO. Kalau lihat kompetitornya yang di lokal ataupun di luar sudah pakai AI, pasti yang pertama dipanggil, saya dengar company yang lain udah bikin nih, kenapa saya belum bikin? Kenapa? Apa yang menyebabkan saya harus menunggu gitu kan? Jadi untuk yang AI ini saya melihat hype-nya luar biasa sekali karena realize-nya clear. Tapi yang jadi problem adalah kita melihat bahwa tantangan terbesarnya translasi dari strategic directive C-level ke bawahnya. Jadi tadi Mas Arfi juga sudah bilang bahwa bagaimana teknologi ini memberikan benefit to the business, operational excellence atau improve margin dan sebagainya. Jadi saya agak beroptimis dalam konteks bahwa kita melihat bahwa teknologi adoption untuk AI ini justru berada pada hype yang baik. Tinggal sekarang kita men-educate teman-teman di industri dan juga customer kita bahwa yang paling tepat adalah menemukan business case yang sesuai dan relevan sehingga ini memberikan dampak baik itu operational excellence, improve customer experience dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ketinggalan Mas, itu pesan saya yang paling utama. Oke. Nah mungkin sedikit ke Pak Naudi ya, ngomongin peranan berbagai macam stakeholders yang involved terkait dengan adopsi new technology ini, emerging technology ini. Gimana pengalaman Pak Nodi nih terkait dengan adoptions of new technologies di lokal ya? Karena kan peranannya ini nggak cuma ngomongin pelaku usaha, tapi juga ngomongin provider teknologinya, ngomongin pemerintah. Nah gimana dinamika terkait all these different stakeholders all at once gitu ya? Oke, selamat siang semuanya. Thank you Mas Arfi dan teman-teman Makari sudah mengundang. Saya dikasih pertanyaan itu langsung teringat dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu kami beberapa kali panel di zaman metaverse ya Mas. Metaverse ya. Jadi semuanya zaman COVID dulu ya. Zaman COVID saya masih di Meta ya di Facebook dan waktu itu saya rasa pesan kami ya yang berada di multinational companies itu sebenarnya masih sama. Sebuah teknologi terbarukan atau teknologi baru itu sebenarnya ketika nyampe ke Indonesia, ya, kadang-kadang ini udah bukan menjadi teknologi baru sebenarnya. Metaverse dan AI itu
perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Meta, maupun perusahaan tempat saya berada sekarang, Ali Group ya, Alibaba, itu mereka sudah kembangkan 20-25 tahun ke belakang sebenarnya. Nah, tiba-tiba tren ini masuk ke kita di Indonesia. Saya rasa pertanyaannya dari dulu masih sama. Bagaimana mengembangkan teknologi ini secara fundamental di industri di Indonesia? Kalau kita berbicara pemerintah, berbicara industri, berbicara stakeholders, kadang-kadang tadi yang sempat dibahas juga itu benar, bahwa ada tendensi untuk kita menjadi FOMO karena ada teknologi baru masuk ke negara kita semua pengen masuk ke situ. Inilah yang terjadi kemarin dengan Metaverse, ya kan Mas Panji? Itu perusahaan kesehatan tiba-tiba mau jadi Metaverse Health, perusahaan iklan mau jadi Metaverse Advertising. Gimana caranya gitu? Sementara Microsoft dan Meta aja melakukan development yang fundamental dan terarah. Ini yang harus dikembangkan mindset ini di Indonesia, baik di industri maupun pemerintah kita juga. Pemerintah kita juga kadang-kadang di kerangka regulasinya saya lihat masih sering mengikuti tren yang berlaku pada saat itu ya. 2 tahun lalu ada kebocoran data besar, barulah kita kebut perlindungan data pribadi. Tahun ini ada AI, baru kita kebut surat edaran AI. Sementara regulasi AI teman-teman itu di negara lain, salah satu yang paling menjadi pedoman itu kan misalnya European Union Artificial Intelligence Act gitu. Itu udah beberapa tahun sebenarnya dikaji gitu. Begitu juga di India, Kanada, dan beberapa states di US. Jadi kita melihat ke depan. Nah, bagaimana caranya industri kita, pemerintah kita, dan seluruh teman-teman stakeholders yang ada di sini, itu melihat ke depan, kita kembangkan apa yang menjadi fondasi fundamental untuk Indonesia. Jadi nanti ada teknologi baru lagi, misalnya apa yang kemarin baru masuk, Starlink gitu. Masuk, nah teman-teman nggak rame-rame bikin modem sama seperti Starlink, karena nggak bisa bersaing sama Elon Musk, dia udah kirim satelit itu udah belasan tahun. Jadi kita mau pengembangan yang benar-benar terarah dan fundamental itu. Saya rasa itu yang paling penting saat ini. I think poinnya menarik ya, di mana sekarang tendensinya untuk local players, baik itu pemerintah maupun pelaku usaha, meng-copycat tanda kutip apa yang terjadi di luar sana direplikasikan ke lokal. Di mana challenge-nya kan beda-beda sebenarnya. Kita pun punya banyak fundamental challenge, masalah infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Tadi kan lebih ke what-nya ya Mas Naudi. Nah kalau ngomongin how-nya atau ideal best case scenario-nya, seperti apa sih sebenarnya kalau kita ngomongin ini? Ini salah satunya ya, yang harus kita lakukan kalau di industri adalah identifikasi the next industry. Contoh kasusnya tuh sebenarnya agak menggelitik buat saya, karena saya selalu pakai contoh Malaysia. Ya, teman-teman kalau boleh nebak, tahun 2022-2023 eksportir semiconductor chips ke US yang salah satu yang terbesar di dunia bahkan kalau nggak salah sempat nomor 2, itu tetangga kita di Malaysia. Bukan karena dia tiba-tiba bangun terus dia bilang, hari ini gue mau bikin semiconductor, nggak gitu. Tapi mereka sudah identifikasi bahwa mereka punya kapasitas industri di semiconductor, artinya ada sarana prasarananya. Nah, yang kedua mereka identifikasi SDM mereka siap atau tidak. Baru yang ketiga, pemerintah dan industri bekerja sama bilang, yuk kita bisa bangun industri semiconductors ini. Dan kalau mereka bisa, harusnya kan kita juga bisa. Semiconductors, baiklah, oke ini udah jadi bagiannya Taiwan sama Malaysia. Mungkin kita bisa ambil porsi sedikit di situ. Tapi apalagi nextnya dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi kita jangan berhenti berpikir, oh ini sekarang kita udah kalah di semiconductor, kita nggak mau berpikir ke depan. Jadi identifikasi industri yang akan menjadi industri pilar buat Microsoft misalnya, buat Alibaba, apa sih yang akan menjadi industri pilar? Kita belum bisa bikin perusahaan sebesar MNCs di US maupun China dan negara-negara lain, kita bikin industri pilarnya gitu. Pemerintah harus adaptif. Kalau ada industri pilar yang mulai berkembang, didukung regulasinya, ya kan? Pabriknya diberikan dukungan, ya, jangan kena mafia pertanahan, jangan kena masalah lisensi, ekosistemnya dibangun, SDM-nya di provisi, dan kalau bisa regulasinya juga
permudah untuk industri tersebut. Jadi kita bisa punya specialized industri tadi, Arvin. Ya, interesting ya. Jadi ini sebenarnya masalahnya terkait dengan alignment between stakeholders kan. Kita perlu identifikasi bareng-bareng the next eight industries dan actually collaborate to actually own that industry locally juga gitu. Nah mungkin masalahnya juga mungkin dari sisi education ya. Kalau kita ngomongin talents, digital talents. Kita semua orang tadi, even di research juga ngomongin digital talents gitu kan. Semua merasa digital talents ini kekurangan di lokal gitu. Nah tapi at the same time, banyak program-program pemerintah maupun swasta pun yang tidak actually mendukung ke arah sana. Malah justru sebaliknya, fokusnya lebih ke technical infrastructure, not actually upskilling the manpower. Nah, menurut Mas Panji dan Mas Naudi, ini gimana sekarang kondisinya? Baik, makasih Mas. Tapi saya tergelitik ingin nambahin sedikit tadi ya Mas. Boleh. Selain dari kita melihat dari susunan regulasi dan juga next industry apa, kami sangat encourage juga buat industri untuk melihat kemitraan yang strategis dalam konteks bahwa kadang-kadang kita berusaha untuk membuat, saya mau membuat LLM versi bahasa Indonesia atau apa ya gitu. Jadi kita malah catching up di sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang dan kita trying to reinventing the wheel. Akibatnya apa? Bisnis malah menjadi tertunda karena kita fokus untuk reinventing sesuatu yang ada. Jadi sangat penting untuk industri juga melihat prioritas apa sehingga mereka bisa fokus bisnis, sedangkan untuk beberapa mechanical partnya sebelum mereka bisa invention lebih jauh bisa memanfaatkan struktur yang sudah ada. Itu mungkin tambahan dari kacamata saya terkait dengan Mas Nodi statement. Kemudian terkait dengan skilling. Jadi kalau saya boleh mencapai kembali yang disampaikan oleh Pak Nyoman. Jadi negara kita memang sebenarnya punya data 9 juta tadi kan ya. Dan kita sama-sama tahu juga kalau cari tenaga developer dan segala macam tuh sangat susah di market gitu. Nah ini juga yang menjadi sesuatu yang saya yakin dari Ali dan juga dari kami dari Microsoft tuh mencoba sinergi dengan pemerintah. Kami ada investasi sekitar 1.7 billion US dollar untuk 4 tahun ke depan, baru di state juga oleh Satya untuk Indonesia. Dan salah satu itu fokus kepada pengembangan sumber daya manusia. Jadi sudah ada mulai beberapa program kita identified. Karena untuk bisa being ready untuk talent AI itu nggak simple. Jadi nggak bisa langsung ya, mereka harus understanding dulu dari sisi konteks dasar bagaimana AI bekerja dan seterusnya. Jadi ada tahapan-tahapan training yang akan kita coba lakukan. Dan pada saat yang sama kita mencoba untuk link and match dengan dunia industri. Dan harapannya industri juga tahu bahwa ada certain standar certification yang kita coba rilis bersama dengan pemerintah. Yang harapannya adalah membuka corong-corong baru dari sisi resources manusia yang bisa adapt oleh industri. Nah ini link and match ini yang kadang-kadang kita agak ribet ketika kita ngomong ini sama beberapa key stakeholder. Saya tidak ingin mention secara spesifik siapa, tapi ini juga kalau Makari bilang saya butuh developer sekian dengan spek sekian, sebenarnya bisa berkolaborasi dengan beberapa lembaga yang memberikan standarisasi terkait kompetensi. Sehingga ada link and match antara industri, lembaga standarisasi dan resources yang ada termasuk dunia pendidikan. Dan kami, saya yakin Mas Sodi juga melakukan yang sama, proactively engage dengan pemerintah dan tentunya nanti Makari bisa jadi part dari ekosistem itu untuk bisa mengeducate market lebih baik lagi. Ya. Interesting. Pak Naudi, mungkin ada tambahan? Ya, saya rasa kalau dari perspektif sebagai N International itu kan kami mungkin bisa dibilang perusahaan financial technology terbesar di dunia mungkin ya, karena parent company-nya Alipay gitu. Jadi fokusnya itu benar-benar mengeliminasi gap antara literasi teknologi yang juga terjadi karena financial literacy gap. Nah, jadi banyak pelatihan atau skills yang diberikan terhadap UMKM maupun developers. Itu kadang-kadang menjadi, saya mau bilang percuma, nggak percuma, tapi kurang berdampak karena masih adanya kita lihat financial literacy gap ini. Nah, buat konteks kita, literasi finansial itu berdasarkan berbagai riset di Indonesia diprediksi sekitar 20-30%. Jadi angkanya masih sangat rendah gitu. Jadi gapnya itu masih besar. Sementara digital literasi itu sudah mencapai mungkin sekarang di 70-80%. Sehingga ada orang-orang yang memakai teknologi, mahir menggunakan teknologi, tapi tidak bisa bertumbuh secara keuangan karena mereka memiliki financial literacy gap ini. Artinya apa? Mereka dapat uang, mereka nggak bisa kelola gitu. Akhirnya digital talents kita juga terdampak. Gimana dampaknya? Dampaknya adalah
semua pelatihan yang udah dibelikan N International, Microsoft, Macari, semua perusahaan-perusahaan besar didapat nih ilmunya, ya kan? Mereka tidak bisa kembangkan diri, upskillingnya itu jadi terhambat. Kadang-kadang ujung-ujungnya karena masalah capital yang keluar tanpa manajemen yang bagus. Jadi tahun ini kita agak rubah sedikit, Mas Panji, kalau dari N International itu melihat kita coba fokus dulu di financial literacy. Kebetulan partner kami di Indonesia itu adalah teman-teman di Dana. Jadi semua pelatihan kemarin di awal tahun saya bilang udah deh kita fokus di financial literacy dulu, baru nanti tahun depan kita kembalikan ke digital literacy gitu ya. Jadi ya saya rasa kesimpulannya adalah skills upskilling cara-caranya itu sebenarnya tersedia buat kita semua. Ya kalau teman-teman di Microsoft udah bertahun-tahun, setiap tahun pasti ada program-program yang bagus gitu. Nah sekarang bagaimana kita dapatkan ilmu ini digunakan untuk upskilling dan naik level. Gitu. Kadang-kadang developers kita jago technical, Arfi. Tapi kalau untuk collaboration dan leadership, betul nggak? Betul kan? Iya, itulah kira-kira. Sebenarnya gimana caranya ngejahit between all these programs yang udah available sekarang dan gimana ada satu pemangku kepentingan utama yang actually menjadi sole ownership untuk program itu juga ya sebenarnya. Oke, mungkin moving away sedikit ke technology part gitu ya. Kita ngomongin sekarang ada the new power couple in town. Ngomongin masalah AI dan blockchain. AI yang kreatifnya, blockchain yang regulates gitu kan. Implementasi ini saya lihat di regional sudah sangat advance gitu ya implementasi. Sedangkan kalau saya ngeliat di Indonesia masih lumayan jauh ya untuk marrying AI dan blockchain. Nah, Mas Panji gimana nih thoughts-nya on that? Untuk yang AI mungkin saya bisa banyak komentar. Jadi dalam konteks pemanfaatan AI di industri sebenarnya adoption-nya sudah cukup lumayan banyak. Beberapa case saya tidak bisa sebutkan, bisa beberapa. Misalkan di Telkomsel udah banyak sekali yang mereka lakukan, baik itu yang menghadap kepada customer dan sebagainya. Tapi memang untuk kombinasi antara trusted transaction dan juga dengan AI, ini masih belum kelihatan traction-nya di Indonesia ya. Tapi kalau saya tidak salah di BI mereka udah mulai juga melakukan research untuk CBDS ya, atau apa itu yang centralized blockchain. Snap ya, seperti itu. Jadi mereka udah melakukan inisiatif itu juga ke depannya gitu. Tapi memang ini masih masih premature dan juga masih fraction dalam pendekatan implementasinya, seperti itu. Jadi mungkin challenge-nya memang ke depannya dari sisi regulasi memang harus sudah mulai in place untuk merecognize implementasi dari dua teknologi tadi dan juga dari sisi governance prosesnya. Kami dari Microsoft mencoba melakukan kolaborasi bersama dengan beberapa key stakeholder, terutama dari Kominfo tadi, kemudian juga dengan OJK dan sebagainya untuk mencoba membuat standarisasi dari sisi governance proses baik itu untuk AI maupun dari sisi untuk blockchain implementation. Itu mungkin. Okay. Ya. Pak Nodi, ada tambahan? Ya, kalau saya di industri sih sebenarnya berterima kasih sama Mas Panji dan teman-teman di Microsoft karena pioneernya AI governance di Indonesia itu teman-teman dari Microsoft sebenarnya. Jadi itu harus ada yang ngedorong gitu ya Mas ya, harus ada yang dorong. Tapi gini, aku rasa baik juga kita lihat memang di beberapa government stakeholders itu sudah mulai melakukan adaptasi. Ya saya belum bisa bilang implementasi karena memang untuk keimplementasi itu perlu satu fase lagi. Saya rasa tadi yang Mas Panji bilang mengenai Bank Indonesia itu salah satu contoh yang baik. Kawan-kawan di Bank Indonesia ini bayangkan teman-teman tugasnya adalah melindungi uang kita. Udah titik itu aja melindungi uang kita. Nah itu sebesar apa jurisdiksi mereka, sebesar itulah tanggung jawabnya gitu. Nah sehingga mereka harus berhadapan dengan teknologi-teknologi spammers yang berkembangnya itu, ya ini nggak tahu ya, dalam dunia ini kadang-kadang teknologi yang digunakan untuk hal-hal yang seperti itu berkembangnya lebih cepat daripada teknologi yang digunakan untuk protect consumers. Jadi mereka harus terus berkejaran. Tadi Snap itu salah satu standarisasi, tapi sekarang juga teman-teman di Bank Indonesia lagi fokus di cyber security dan juga KYC. KYC menggunakan artificial intelligence. Ya. Kalau sebagai perbandingan teman-teman di China ya, di parent company saya di Ant Group, itu mereka bisa mengeluarkan kredit dalam waktu 7 detik. Wow. Jadi kita masuk ke aplikasi Alipay itu dalam 7 detik keluar kredit. Nah berarti tanpa review kolateral, dan teman-teman UMKM di sini kalau ada yang mau ke bank ngajuin kredit kan pasti ditanya, Mbak punya
tanah apa enggak gitu loh. Kita buka UMKM F&B kok ditanya punya tanah apa enggak. Nah, itu yang akhirnya AI itu bisa revolutionize industri di China dan di beberapa negara lainnya. Mereka bisa melakukan evolusi di satu sektor yaitu KYC. Nah itu yang di Indonesia sedang coba diadaptasi dan dipelajari oleh rekan-rekan di Bank Indonesia, OJK dan bahkan Kominfo sebenarnya. Oke. Ya, sebenarnya kalau terkait dengan implementasi sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah juga ya, adopsi terkait dengan AI dan even blockchain ya to some degree gitu ya. Nah mungkin terkait dengan pertanyaan terakhir nih actually untuk Pak Panji sama Pak Nodi. Kita ngomongin speed of innovation, sometimes it goes conversely sama risk management gitu ya. Karena kalau kita ngomongin company kan istilahnya dipaksa untuk berinovasi gitu kan. Tapi sometimes mereka nggak punya resources yang memadai untuk bisa support that innovations gitu. Nah ada nggak sih practical suggestions gitu ya, gimana kita bisa ngebalance speed of innovation with risk management juga gitu. Mungkin Mas Panji dulu. Oke, baik. Mungkin ketika bicara risk ini pasti selalu akan muncul dari setiap activity apapun. Betul. Tinggal kita ada beberapa pilihan, risk avoidance, risk acceptance, atau akhirnya kita deny all the risk gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada konteks AI, kita bisa mengenal dari sisi, kita lihat goodwill-nya dari pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran AI yang berisi guidance terkait dengan etika. Kan? Salah satu guidance dari etika itu sebenarnya adalah untuk membuat mereduce kemungkinan resiko karena mengikuti etika yang ada. Nah, jadi apa yang bisa kami sampaikan adalah yang penting ketika rekan-rekan melakukan inovasi, lihat guidance standar yang ada. Karena itu the first thing first yang bisa membuat kita bisa mereduce resiko. Yang kedua adalah implement teknologi yang memang udah acknowledge proses itu. Contohnya again dari Microsoft contoh ya, tapi mungkin semua industri juga melakukan yang serupa, adalah kami memberikan principle guidance yang kita sebut sebagai responsible AI. Dan responsible AI ini tidak hanya sebagai guidance principle, kami sediakan instrumennya untuk mengelola resikonya seperti apa dari mulai data preparation, kemudian training untuk AI sendiri, inference process. Masing-masing itu akan introduce risk kompleks yang berbeda-beda dan itu ada caranya untuk membuat kita bisa merespon dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ketika risk ini diketahui, kita harus cari governance prosesnya yang tepat. Karena kan tahapannya risk understanding, kemudian mitigation process through the governance process. Nah ini baru di-apply lagi. Ada best practice juga yang kami sediakan ke market. Tinggal sekarang teman-teman industri bersiap untuk menghadap ini. Karena seringkali teman-teman di industri itu lupa. Risk ini adalah sesuatu yang harus dikelola. Sehingga kadang-kadang developer QA deploy gitu kan. Tidak ada risk assessment terlebih dahulu dari sisi legal view dan sebagainya. Jadi first thing first, understand the legal right-nya, understand the guidance, and then apply this as a part of the risk mitigation plan. Seperti itu Mas. Ya. Good. Ini pertanyaannya susah. Karena faktornya banyak. Jadi mungkin kalau saya boleh highlight 2 poin. Yang pertama, inovator Indonesia itu harus kembali berani berpikir bebas. Ya, karena kita mengerti juga dan kita melihat selama 11-12 tahun saya di industri, saya melihat ada perkembangan yang mungkin karena regulasinya kadang-kadang tidak mendukung, ekosistemnya tidak mendukung, dan faktor-faktor lainnya. Kita punya satu cara berpikir yang akhirnya saya mau main safe aja deh. Nah itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita lihat inovasi yang berkembang dari Indonesia itu masih agak terbatas. Mungkin teman-teman di Mengkari mengalami gitu, takut kalau saya berinovasi nanti bukannya di support sama pemerintah, malah saya dikejar-kejar. Nah, jadi saya rasa pemerintah ini waktu yang bagus ya, karena kita 2024 ini 20 tahun sebelum 2045. Nah, ada data yang kita coba riset, di mana kalau kita mau keluar atau menghindari middle income trap itu kita punya jangka waktu 10 tahun. Nah, jadi 10 tahun ke depan ini kita harus kembali berani berpikir bebas. Pemerintahnya nanti juga harus berubah mindset, ya kan? Pemerintah itu tugasnya bukan hanya meregulasi, teman-teman, tapi juga harus berani membeli risk. Ya, pemerintah di negara lain, di US, di China, kenapa Microsoft bisa besar, Ant International bisa besar? Terlepas mereka love-hate relationship dengan government-nya, tapi ada dukungan konkret, di mana resiko itu diambil oleh pemerintah. Gitu. Pada tahap inkubasi kah, pada tahap seed funding, pada tahap seri A, B, C, dan sampai mereka besar semuanya,
Nah itu ada role pemerintah di situ. Sehingga yang kedua, ya kita harus menghidupkan kembali ekosistem yang positif gitu. Kemarin sebelum ada ribut-ribut mengenai PDN, kebetulan saya main ke teman-teman di Kominfo, dikasih tahu PDN itu sebenarnya begini. Nah itu sebenarnya gambaran yang sangat bagus, karena PDN itu sebagai pusat data mau dibangun ekosistem di mana pemerintah bisa melakukan bukan lagi pelatihan tapi pendampingan kepada startup. Nah ini mudah-mudahan nanti terrealisasi sehingga di PDN kita baik di Bekasi, Surabaya, nanti di IKN itu juga bisa akhirnya menghidupkan kembali ekosistem yang positif itu dan akhirnya saya rasa kita bisa mengejar inovasi. Gitu. Oke, thank you Mas Nodi. I think it's very interesting insights ya. I think waktunya juga udah habis, saya coba sama di discussions gitu. Digital revolutions kita lihat sebenarnya membantu banyak pihak. Tapi masalahnya adalah gimana kita bisa melakukan lokalisasi yang tepat. Itu mungkin jadi poin utamanya juga. Lokalisasi ini juga terkait dengan alignment between stakeholders. Dan gimana pemerintah bisa memberikan bantuan yang konkret. Dengan membangun ekosistem yang bisa kita jointly collaborated lah ya. Antara pelaku industrinya, pemerintah maupun players lainnya juga gitu. Nah itu saya rasa jadi satu poin utama yang kita bisa bawa takeaways dari sesi kali ini. Mungkin kita end the discussions. Thank you banget Pak Panji, Pak Nodi udah hadir di sesi kali ini. Mungkin tepuk tangan dulu buat Pak Panji dan Pak Nodi. Thank you Arfi, Ya. sukses Thank teman-teman. you ya.